makanlah, makan sambil bercerita. Oh sedap. Sekali kan lama-lama dia sedap kan, muka dia macam, dia bilang, Tapi ini dia boleh this buat is apa-apa. spicy, I cannot eat spicy. Welcome back to Step It Up Lounge, where we create, share, inspire people through the stories yang kita bring this platform. And of course, kita ada special people will be in our studio from time to time. And today kita ada 2 orang. Okay, so dia orang just got back from a cultural exchange program. Nanti dia orang kasih tahu lah apa tajuk dia kan. So I wanna introduce to you Tommy and Verlon. Hello. Wow, Iya. macam balik-balik sama muka saya ini. Yeah. So please, maybe mau introduction juga lah. Tommy, maybe orang kenal Tommy sudah lah. So please Verlon. Ya. Silakan. Alright. Yeah. So Hai. siapakah Verlon ini? Halo. Siapa si Verlon Baini dia orang bilang. Salam damai. Guys. Wey. Elan Tristan. Alright. Ya, Hai everyone. puji Tuhan. Nama saya Verlon Bingson Lee. Saya berasal dari Keningau dan saya merupakan salah satu wakil ke program yang kami mewakili Malaysia, Sabah Malaysia ke Indonesia, yaitu di Malang, Universiti Negeri Malang. So kita masuk terus lah kan? Ya, Masalah saya apa nampak tuh? kau punya baju kan. Ini Dia betul. ada baju masa kamu event kamu kan? Ya inilah tuh, Ya. saya pun mau pakai betul tapi ngam saya cuci wah semalam belum kering lagi. Padahal belum cuci itu kan. So inilah nih program nih. Dia dipanggil sebagai UMICAM ataupun yang nama panjang dia Universiti Negeri Malang International Camp 2023. Dia yearly program kan? Dia supposedly yearly program, tapi disebabkan COVID, last dia diadakan adalah 2019. Jadi Oh, dia stop dalam 2 tahun, 3 tahun juga lah kan. Ya, sebab Covid kan. Ya. So maksudnya sebelum itu dia kena buat yearly program. So Ya, it memang started yearly. lama sudah lah. I think from 2015 ke 17 Oh, lama sudah tuh. juga. Ya, lama sudah juga. Lama sudah. So, Kasih dekat sedikit. oh, Ya, sudah. ya. So yang kami ikut nih program pun disebabkan seorang senior juga lah dalam apa nih, seorang belia yang saya rasa kamu kenal juga. Siapa dia kenal Siapa dia? MRK juga bos. MRK juga kan, Siapa gitu? si Erwin Sylvester. Oh, Sherwin. Ya. Macam mana dia boleh ada link dengan organisasi dari sana yang ini punya event? Saya rasa sebab dulu dia pernah mewakili time dia student di UMP. Dia pernah apply ini program nih. So selepas dia apply, and then salah satu yang penganjur sana tertarik dengan dia adalah disebabkan dia jadi volunteer dan the following year, yaitu Oh. 2019 kan. 2018 dia ikut sebagai participant. Oke. Lepas tu 2019 dia jadi volunteer. Wah, terus Wah. di situ dia terrapat dengan penganjur dari sana. Maksudnya itu event memang kena buat di Indonesia. saja? Memang Indonesia punya. Wow. So dia university program. Yup. Iya. Yeah. And then the best thing about this dia, sebab I think kalau di Malang nih, especially di Pulau Jawa nih, yang Jakarta, Malang, Semarang, Bandung, Jogja, dengan Bali lah semua. So yang bagus dorang nih kan, every year macam during summer program macam begini kan, bulan-bulan beginilah, bulan saya rasa dari bulan 6 kah ataupun dari bulan 7 tuh. Dorang sentiasa akan buat program begini. Dorang akan bawa semua pelajar-pelajar yang international, terus dorang akan kumpul di sana, and then adakan program nih. So di sana ada sharing, and then apa nih, exchange apa nih, diversity, culture diversity changing, and then also the same thing at the same time dia merapatkan pelajar-pelajar international yang ada di sana. So basically dia event untuk kasih fill in event lah macam tu. Maksudnya kau kan cuti, international student kan sedang cuti Ya. begitu. So ini Betul. instead of kasih biar dia orang maybe bercuti di Bali kah di mana, Iya. tapi dia orang buat special program Betul, untuk betul. kasih kenal lagi dia orang punya culture di Iya. sana. So which is very good loh. Sebab yang saya nampak pun kan yang sebelum ni program pun kan, program kami ni, diorang ada program-program yang sebelum ni lagi. Yang macam conference, lepas tu yang selepas yang kita UM tu kan, terus yang mostly yang participant pun diorang join lagi yang macam si Solomon tu apa program dia Ya. join lagi tu. Dia ada join program macam conference lah, something Ya. like that. But then
Another thing is selepas tuh program kami, which is kalau kita sini panggil UM lah kan, macam sama pula University Malaya. Iya. Tapi kalau di sana orang panggil UM. Oh ya, sebab dia punya spokot Jadi kan. kami kasih nama, orang selalu mention nih ya UM iCamp gitu. So usually memang during summer program, and then at the same time selepas nih program, dorong banyak lagi cakap, oh selepas ni kami pergi program di Bandung lagi. Pada ini pula dia macam summer course. Ya, saya dah nampak dia dorong post-post. So ada lagi macam salah satu dia macam geo program, something related to geography lah. Geography ataupun geographical engineering gitu. So dorong pergi sana. So at the same time they do this kind of program. Of course dorong akan selitkan salah satu activity yaitu yang objektifnya di mana dia peningkatan pendidikan global, dia manakan dia perkenalkan bahasa Indonesia, and then at the same time dia kasih perkenalkan lah culture yang ada di Indonesia. So time program kami di UM memandangkan UM ni Pulau Jawa, lepas tu Timur Jawa, jadi kami diperkenalkan lebih kepada budaya di Timur Jawa. Betul. So kalau geographically itu tempat yang mau pergi itu sebelah mana tuh? Malang sebelah mana? Malang nih sebelah. Kalau Surabaya. Ya, Surabaya macam di timur kan, dia macam capital di Timur Jawa. So dia di bawah, lebih kadang di tengah-tengah lah. Oke. Mulai bayangkan lah. Timurnya di tengah gitu. Tiapa, yang penting kalau mau tahu kamu search aja Bukit Bromo. Bukit kan, gunung bahkan tuh. Gunung, Ya, mountain Bromo, tuh, mountain. Bukan Bromo tuh dia apa tuh? Volcano kan? Iya, volcano. Masih hidup kan? Hidup Masih. Ada macam 3 gunung kan dia bilang aktif, tapi yang paling aktif si gunung Bromo. si Bromo. Biasa si Aki lah kan, Aki Nabalo namanya itu pun. Betul. So, kamu pergi sana berapa hari ya? I heard bukan 10 hari kan? Itu bukan. Dalam 8 hari lah kan, 8 hari. Oh, lama 8 juga. hari. Secara official dia dari 18 sampai 24 ke program. Tapi unofficial dari 17 yaitu kedatangan kami sampailah 25 di mana kami bersihkan semua. Kau rasakan untuk kau, sabar itu saya ada juga bercerita sama Tommy Pak di sini kan. Saya cerita lah sedang makan. Lepas itu saya tanya pasal highlight. Kalau bagi kau rasa what is your highlight during the event? Banyak nih sebenarnya. Banyak nih. Ah, itulah. Banyak kok kasih keluar saya semua. Sama aja macam si Tommy lah. Tommy apa highlight kau? Kau duluan nanti dia cakap lagi lah. So bagi saya highlight dia di sana adalah one of the best thing is di mana kau akan ada expose secara internationally. So di sana kau terjumpa dengan pelajar-pelajar yang lain ataupun peserta-peserta dari luar negara. So FYI saya rasa salah satu yang bagusnya nih, I think perlukah saya disclose nih? Actually saya tidak perlu, tapi kami ni macam sebabkan memandangkan kami last minute kena invite, so kami macam special invitation lah. So but kalau yang peserta lain dorang apply dari April lagi. Oh. Ya. So And total peserta? Total peserta adalah 60, tapi application dia adalah dalam 200. Ramai rupanya. Ramai. Lebih Wow. 3 atau 400 dibilang application yang untuk Wah, apply kamu itu. special berapa? Itulah. Saya rasa kami special pun Special, disebabkan seorang belia lah, si Erwin. Erwin, you're the man. Thank you Erwin. Yeah, continue please. So I think it's because Erwin selepas dia jadi peserta dia volunteer sana, and then dia close dengan salah satu yang komiti yang tertinggi lah dalam program ini. So nama dia kami panggil Mbak Gloria. Mbak apa maksudnya? Puan kan? Ya, Macam begitulah, ya, Cik. Puan. Ya. Cik begitu. Ya. So Mbak, bukan Kak. Kak Mbak ya. Kak Gloria. Panggil lah beda. Tapi kalau sini kita panggil Puan lah kan. Puan. Iya. So dia approach Erwin, dia bilang, "Alah Erwin, dia ada peserta dari Malaysia." So dia bilang, kau boleh rekomen gak siapa-siapa? So I think Erwin buat saringan dia sendiri lah. So selepas itu dia mungkin ada beberapa yang dia approach sebelum kami, tapi semua sibuk. I see. Ya, so mungkin kami time itu ada masa luang ataupun boleh atur kan. So terpigilah sudah sana. So Terjadilah another seperti highlight diinginkan. about that pun, walaupun dia last minute, saya rasa banyak juga lah kita belajar, especially in terms of disiplin lah, I think, and then time management. Disiplin as in apa difference yang kau nampak? Sebab
sebelum tuh program saya just kan kerja gini gitu, sekali saya tengok sini, wah penting sudah nih time managementnya, sebab dalam kami kena approach, si Erwin approach-nya pun awal bulan Julai, tapi selepas dia tuh yang committee dorong approach-nya maybe 2 weeks before the program, 10 hari lah sebelum program. So wah dia bilang tapi boleh nih, tapi yang salah satu masalah dia tuh pasal lah mau cari flight ticket kan. Oh iya, time tuh mahal sudah. Lambat soalnya. Berapa kamu punya flight ticket masa tuh? Mesti mahal nih. So dia please kasih tahu. So dia transit KL dulu baru pergi Indonesia kan. Transit KL kan. So mungkin time Erwin kasih tahu saya tuh, saya terus cek flight ticket. Wih, murah nih. So sebab terpaksa transit, I think memang perlu transit KL. Betul. So overall without luggage saya cek hari itu di bawah 500 lah. Okay. So reasonable masih reasonable, but then also going back from Indonesia to Sabah pun masih murah juga, di bawah 500 juga. Wow. Ya, sekali selepas sudah kena approach, lepas tu betul-betul confirm sudah kami pergi, and then wah, flight ticketnya pergi saya pun mau dekat 1.000. Oh my god, punya gila mahal. Termasuk luggage semua, baggage semua. So, tapi yang bagus dia sebalik tu lah. And then at the same time tu AirAsia ada promotion. So, syukur juga lah. Jadi overall bagi saya dalam 1.500 lah. Wih, Indonesia saja kira mahal juga itu. Ya. Kalau awal mungkin awal ya. Betul. Ya. Itu sebab last minute. Sedikit lagi si Verlon tertinggal kapal. Kami ada lagi. First day sudah macam semangat lah. The day before kami try baju, mau bawa pergi sana kan, untuk kasih showcase kita punya budaya, baju tradisi kita. So ready sudah lah. Sekali tu malam bahas serat non-pack, selepas packing, saya tidak tidur nih sepanjang flight. Sekali tidur. Terus yang salah satu ada masalah nih kalau apps AirAsia. I remember already check-in betul. Tapi bila saya cek, belum check-in mula nih. Alamak, sudahlah sampai pun lambat sebab dia punya boarding 5.20. Okay. Jadi gate buka sebelum jam 5 lagi lah kan. True. Saya sampai sana pun sudah 5.20. Relax lagi tuh. Kamu sudah check-in enggak? Sekali saya ditanya, macam sebelum check-in loh. Relax lah pitanya. Sekali ada satu officer dia tuh yang di depan. Dia muda mungkin dia baru kan. So maybe they're still someone yang very strict and then follow the rules kan. So dia bilang, alah ya polis sudah tuh kalau belum check-in. Di sana pun saya saya tidak mengampakkan lah, tapi macam ada kecewa sedikit. Tapi saya cari juga flight dia seterusnya. Ada lagi nih yang boleh kasih connect flight saya yang dari KL pergi Surabaya. So cari-cari ada. Sekali dalam pikiran saya bilang, why not saya try lagi lah di counter, mana tahu flight saya tuh so belum check-in, saya boleh kasih ganti masa kan. Sekali saya tanya, dia bilang, sudah check-in nih? Dia bilang, iya kak. So tuh kapal terbang 5.45 tuh kan. Ya. So dalam dekat jam 6 lah. Ya, dekat jam 6. So saya tanya, sudah bilang masih boleh. Terus dia bilang, sorry, lagi sudah drop apa belum kargo? Kargo jamnya baggage tidak saya bawa. Basar lagi. Saya bayangkan saya tanya time tuh sudah 5.40. Memang tidak boleh lah. Terpaksa bawa. Saya bilang, oke, boleh. Dia bilang, oke. Tapi kok terpaksa lari ya? Dia bilang, boleh. Jadi dari dalam saja saya buka sedia semua belt saya, tangan semua masuk bag. Sudah buka habis, limpas aja yang cek di custom tuh, saya lari. Sudahlah, gate dia bukan alang-alang, di hujung lagi. Tapi kan, yang saya heran, saya di depan, dia duluan duduk. Itulah. Tiba-tiba dia bilang, kok di mana? Di dalam suaka, di gambar, dia duduk sudah. Saya masih lagi berdiri, menunggu mau masuk. Itu. Tapi boleh tahan juga lah saya lari. But then yang saya sadar, saya betulas yang limpas gate dari yang boarding sana. But then boleh tahan juga lah saya lari itu. I cannot imagine the feeling yang masa itu. Wah, kok ada itu feeling yang terpaksa lah saya tidak payah pergi begitu. Ada juga lah. Ada juga yang give up punya feeling, ada kayak give up. Tiapalan, tapi ada juga lah sedikit, tapi dia bilang go masih ada peluang nih, sebab di program pun mulai besok dia kan.
So tapi yang saya terpikir pasal keuangan lah itu sih, financially, sebab disebabkan sendiri kau kasih tambah lagi kegunaan kau dari segi keuangan kan. Tapi last thank God juga lah, saya bersyukur, thank you juga lah sebab ada apa tuh kawan-kawan saya, lepas itu ada dorang si Bruno, dorang si Berry, dan ngam-ngam time tuh ada dorang si Erwin juga gitu, si Erwin sama si Zino yang kasih di airport sana, farewell kan gitu. Iya. Antar send off kan, ya macam gitu lah, sebab ngam-ngam dorang pun ada flight pergi Bintulu, so kami berjumpa sana. So saya bersyukur juga lah dalam masa kesempitan ada juga kesempatan. Kalau kau tidak flight apa masalah tidak flight juga. Tapi selalu kan? Iya, tapi kau tidak masalah flight apa? Tidak masalah. Tapi macam previously I talk to macam guest before this kan, every time you kau macam mau buat something yang very, for example Tommy winning Mr. Ramadan, before that ada dia punya masalah. Ada kan, mesti ada. Kenapa tuh? Mesti ada. Mesti ada halangan dia lah. Mesti ada halangan dia. Ingat lagi yang macam time final itu kan, besok final di hotel tuh tidak karen sampai jam 5 pagi. Saya tidur 1 jam, saya jam 6 saya start sudah. Bersiap sudah. Si Mayon hilang dompet sebelum final. Saya sakit sebelum final. Begitulah. Dan mesti ada lah kan. Tapi saya rasa kan macam secara kalau retrospect lah, tengok dari jauh kan, dia ajar kita untuk lebih bersyukur bahkan. Ya. Betul. Ya. Tidak take things for granted. Betul. Ya, tapi mungkin yang pertama tuh belum berapa bersyukur kali sih, baru sedikit. Ada lagi kedua kali. Ada lagi kan? Itu nanti lah kan. Itu nanti lah, selepas nih lah, yang ujung-ujung lah. Okay. So back to the program. Another highlight yang saya rasa yang selepas nih program kan, dia mungkin ajar saya disebabkan awal-awal sudah begitu, dia mau tidak panik lah. Ya, I think mungkin some people know me juga lah, I'm a very laid back person kan, so I think sometimes saya lambat, sometimes saya laju, but then through that experience kan, dia ada negatif, dia ada positif juga lah. One of the positive is kau sudah biasa reda kan, jadi kau pun yang sama lah, relax dia lah gitu. Ada juga ini jalannya selepas ini, betul. Pasrah. Tapi pasrah yang not to a point yang pasrah yang kasih lah, tapi to a point yang masih mencoba. Betul. Masih mencari solution kan. Ya, jadi bersyukur juga time itu nasib dorang pun balik-balik kasih tahu, pergi tanya aja di counter. Sekali saya tanya di counter, dapat juga. Tapi ya lah, syukurlah. Tapi ada penatnya lah mau lari. Ada si Cilos beritahu saya bah, dia bilang kalau macam kamu kamu miss flight lah begitu kan. Kalau kamu sudah check-in, kamu boleh try pergi counter dia and then bayar few macam 100 begitu kah. Dan kamu boleh join yang the next punya punya flight begitu. Good info. Ya, si Cilos lah begitu, dia tahu, boleh kasih tahu orang ini. Saya rasa bagus juga. Saya tidak tahu lah. Ya, kita tahu yang selalunya kalau ada flight, yang penting sebab kita tidak mau berlaku begitu kan. Selalunya kita awal pergi. Betul. Jadi selalunya pastikan awal pergi airportnya. Itu saja lah. Ya, betul. Lesson for everyone lah. Betul. Especially kalau ada baggage mau check-in lagi, itu terutamanya. Saya rasa thank God juga time itu saya sempat, and then berjayalah, jadi dapat join program secara keseluruhan, and then syukur. Amin lah. Masa di Indonesia, was there a moment yang macam kamu join itu event kan, lepas tu ini benda saya mau bawa pergi Sabah, sebab ini benda diorang buat di sini di Indonesia, di Sabah tiada begitu. What was that? Adakah? Bagus. Ada. Mesti ada. Si Berlon mesti ada punya. Macam ada, tapi saya mau tulis diary ini, tapi terlupa ada. Tapi I think ada juga, especially in terms of yang uni itulah. So because they do this every year. So another thing is yang saya nampak apa yang orang buat di sana, di Sabah pun perlu ada, is how they actually connect people lah. Yeah. I think we connect people is good, but then how actually yang university yang kita ada di Sabah especially boleh bekerja sama dengan mana-mana NGO kah ataupun kementerian yang ada. I mean even KDCA kah? Even KDCA untuk buat program begini. Because I think in UMS ataupun other university they have a lot of international students juga. That is true, betul, setuju. Yeah. But I think maybe ada juga, tapi kita tidak tahu lah. Sebab mungkin ada. Selalunya begitu tuh, sebab selalunya macam program ini saya nampak
yang local deh is the committee member lah, sama kami punya pegawai perhubungan yang pelajar di sana. Lepas tu dorang yang atur kami, yang macam peserta yang join program ini. So kalau ada apa-apa persoalan kami tanya dia, kalau apa yang dia boleh bantu dia bantu, kalau yang memerlukan bantuan yang lebih banyak, jadi dia akan tanya orang atasannya lah. Ya. Dan mungkin kalau di Sabah mungkin belum ada, tapi mungkin ada juga on the scale university segala di sana. Tapi maybe it's time untuk kasih libat lebih ramai orang, maybe supaya sebab even kalau dia orang ada buat, kita tidak tahu pasal itu benda kan. So I think it's time for them, mungkin kalau ada buat kasih libat semua orang. Yes, Try itu kasih libat beberapa orang dulu lah. Itulah dorong punya sebenarnya dorong punya poin sebenar. Salah satu dorong mau kasih kenal dorong punya budaya, and then tempat-tempat yang menarik di tempat dorang tuh. So one of the objective yang sana ni program ni, kenapa dia bawa peserta-peserta dari international kan? So one of the thing is because nowadays kita selalu frequently use kita punya social media kan, jadi somet kita. Jadi dari situlah dia bilang, oh di sini nampak sudah dari segi advertisement ada sudah ataupun marketing. Sebab that is true, peserta-peserta sendiri akan ambil video, akan share, akan tag semua tuh. So lagipun activity yang diadakan pun dorong akan gambar and then dorong akan share. So I think one of the best thing is itulah. So but then in terms of it as people yang akan atur nih program lah ya, mesti yang pengalaman lah. Iya, betul. Kau rasa apa improvement yang kau boleh buat dari segi dia punya penganjuran? Improvement. I mean something yang kau rasa mungkin di sana kan, they could have done this better. Contoh. I think there's a lot of room for improvement lah for this program because the director itself pun baru pak. I see. Yang sebelum ni, yang director sebelum ni dia sudah pindah. So jadi yang baru ni, yang director baru pun dia baru pindah masuk UM, yaitu Universiti Negeri Malang. So tapi dia sahut juga tanggungjawab ni, and then at the same time disebabkan program ini tidak kena buat dalam 3 tahun. Dia orang bilang 2019 dia punya program tu sangat happening, and then dari segi support pun banyak lah. But then disebabkan dia just started doing this again, mau kasih balikkan tu semangat and then program ni. So I think they did it this year just to find what other improvement they can find lah. To me yang improvement they can do is mostly sebab international student ni kan mostly yang datang ada yang umur orang lebih, yang lebih tua, matang sudah lah. So maybe kadang-kadang mau juga yang jalan tua, ada yang tua lah ya. Ya ada tapi macam 40-50 kan. Ada yang nampak tua tapi tidak tua. 40-50 begitu. Ada juga satu. Saya rasa ada satu. Dia pelajar PhD dari India. So maybe ada sis because kita pelajar uni sana Pak. Kita mahasiswi ataupun ada yang postgraduate kan, yang master PhD. So I think one of the room of improvement is the committee member tiap perlu treat kami macam budak lah. Macam asrama. Selalu mislook lah this thing. I think so lah because dorang pun ada stress dorang sendiri kan. Dorang have to follow the tentative. Jadi berbaris mesti begini gitu. Astaga, saya boleh bayangkan. One line dia bilang make a line. Salah satu yang kada jadi trademark antara kami semua is make a circle, make straight line, make a line. Please guys, please. Tapi sometimes benda macam ni mislook bahkan orang. Sebab iyalah lagi pun dipahami juga 3 years tiada event macam tu. So understood lah kan. Tapi masa even kalau kita pergi kedai kan, masuk-masuk lepas tu kena ikut-ikut oleh itu pekerja. Nanti benda macam similar things lah kan yang benda ni. So iya Pak. Lucu juga lah. Tapi one of the thing is they even told me lah, sebab yang bagus director dorang committee dorang yang tinggi punya lah kan, they treat us as macam mana, macam there's boundary juga lah, but they treat us as friend lah. Betul. Maybe because kami dianggap international kan. So dari segi pergaulan pun bukan juga bebas lah, tapi ada pergaulan bebas. I mean kok ada macam kami boleh bagi feedback, and then dorang pun bagi feedback dari segi dorang, and then ada respect, and then boleh share perspektif sama idea. Dorang terbuka. Sangat terbuka, very open. So
one thing yang saya rasa highlight of this program is come to this program with an open mind. Yeah. Open mind, I think open mind to receive and receive to give and receive. Give and receive. Betul. Kalau kau Tommy, kau punya highlight apa momen kau yang kau rasa apart from that yang kau boleh apply over here yang kita tiada? Dia punya ada yang satu yang pasal tuh yang cara dorang buat tuh baju tuh kan. Dorang guna itu dorang datang atau kan pikiran tuh saja yang baju yang tempat-tempat. Itu yang datang saya betul kan. Tapi time di kampung tuh lah, kami ada di perkampungan tuh kan. Tapi sebenarnya apa yang dorang buat tuh pun saya rasa semua ada juga bah di sini itu macam yang program homestay begitu kan. Ya. Jadi yang boleh kan apakah yang salah satu produk yang saya nampak lah ada satu tuh dorang buat baju, dia punya color kan natural color yang dorang ambil dari daun, and then ada proses dia lah, dia daun, lepas tu dorang just tekap begitu, and then ada proses dia, and then dia jadi satu orang bilang sangat cantik dia punya baju dengan itu daun-daun yang kenal katakan, jadi dia punya warna kan di sana apa? Tidak perlu guna apa? Kalau warna ni kan guna yang ink. Ya kalau selalunya in the apa tuh mana-mana textile-nya factory dia banyak dari segi penggunaan air betul. So mungkin dari segi dorang tidak guna cat ke bleach ke apa kan, so dorang guna dari daun. Natural lah, so natural. Ya. So one of the highlights saya rasa Tommy mau kasih sampaikan is dia punya produk buat daripada upcycling betul. Yang sudah guna-guna dari macam bahan-bahan yang tidak tergunakan, yang mungkin tidak boleh di recycle, leftover lah, leftover. Dia kasih jadikan dari apa tuh trash to treasure. Betul. Ya, dari sampah jadi macam harta. Ya. Kalau because kamu di sana 8 to 10 days, kamu ada melancong juga kan? Ya, maksudnya kamu ada pergi tempat-tempat pelancongan juga kan? Ya, ada. So dalam pengisian program ini, dari 18 dia mulai sampai 24 kan. So on the first tentative dia begini. So on the first day and second day kami belajar bahasa Indonesia, and then batik, and then pengenalan diri semua pasal program. So on the third day kami mulai sudah keluar daripada campus. So first day, second day is in the campus. Okay. So dari hari ketiga sampai hari ke-6 ke hari ke-5 tuh kan kami di luar saja. Di luar saja. So kami pergi dong punya salah satu desa wisata dong panggil macam tempat pelancongan untuk perkampungan lah. So desa wisata itu nama tempat lah. Nama tempat. Wisata tuh wisata tuh macam bagi orang is tempat pelancongan kan? Ya, tempat pelancongan ya begitu. Desa kampung lah begitu. So kami pergi Peniwen. Kampung Peniwen, desa Peniwen itu nama. Ya. So selepas dari Peniwen kami pergi itu pantai yaitu apa sih? Wedi Au. Pantai Wedi Au. So dari pantai Wedi Au baru lastly kami pergi itu sana Bromo. Kamu hiking kah tuh? Bromo. Kamu udah naik kah? Sepatutnya ada dalam tentatif, tapi disebabkan ada benda yang luar jangka. Kejadian luar jangka, ada salah satu jeep tuh dia macam ada masalah bah. Jadi semua jeep lain pun terpaksa stop. Tunggu. Jadi driver jeep tuh dorong pergi bantu. Harus segala orang saling membantu. So sampai siang kami sana mungkin tidak sempat sudah mau naik Bromo. Ya. Sebab saya rasa bukan semua peserta pun yang lasak kan. Oh iyalah. Jadi dorong perempuan takut lagi dari kan? segitu, ya perempuan lagi. And then one thing yang saya notice kalau Indonesia nih, dia macam bersambung Indonesia, Sabah ataupun Borneo terus di Semenanjung. Kalau Indon nih dorang punya sunrise ataupun sunset dia awal 1 jam. Macam kita jam 6 kan, dorang mungkin dalam jam 5 mulai sudah. Oke, lepas itu kita jam 6. Tapi kalau di Semenanjung mulai jam 7 gitu. Jadi awal kan sunset, jadi time kami sampai pun sudah jam 3 mau dekat jam 3, jadi mungkin tidak sempat sudah. Oh, awal belum lagi gelap sana kan? Iya, sayangnya. Kalau kalau kau Tommy kan, because bagian pelancongan, kau rasa oleh sebab kamu ada jalan-jalan di tempat pelancongan, kau rasa apa difference yang kalau Sabah and Indonesia dari segi maybe management tempat pelancongan dia kah ataupun dia punya hiasan whatever, kau rasa ada difference kah?
So far kalau macam tempat pelancongan yang tempat orang kan saya rasa tidak jauh beza lah. Cuma kita punya tempat pelancongan ni lebih orang bilang lebih kurang budget mau kena guna daripada di sana. Sana everything macam semua kau perlu bayar. Maksudnya? Contohnya kalau kau pergi tempat ni satu tempat kan, macam yang kita pergi di tubing tu. Kami di sana facilities dia memang ada. Should be kau sudah bayar tu tempat kan, kau sudah join yang punya activity. Tiba-tiba kau mau pergi mandi pun mau bayar. Tandas is memang dorang punya. Ya, tapi kau contoh begitulah. Jadi apa-apa saja mesti mau pakai duit. Nah, begitulah tempat dorang. Kalau di sini masih relax lagi. Alamak, nanti dorang buat solan di sini nanti. itu betul juga di situ ini deh. Oke, let's say kami sudah di satu tempat. Apa nama dia tu? Apa sudah? Tempat tu anu tu? Yang main jeep tu. Ya. Oh iya, ada kenapa kamu naik atau ya. ATV kah tuh? Jeep. Oh, jeep kah tuh? Ya, tidak ATV, jeep. Oh, ATV dorang tidak tahu? Ada ATV kah tuh? Ada juga dorang ada ATV tapi itulah ada extra charge. Ya. So mostly because tempat-tempat yang kami pergi ni luar bandar, Pak. So tempat-tempatnya tempat pergunungan, jalan dia pun yang apa kita panggil gravel kan? Iya, gravel. Lebih bagus guna jeep yang disediakan lah. Paham. Lepas tu yang tempat kamu pergi ni kan semua dalam maksudnya semua covered sudah lah finances wise. Setiap tempat kamu pergi kamu pun perlu bayar lagi gitu. Sendiri-sendiri. Kalau yang dari segi program tuh kami kena covered lah dari pihak university. So kami bersyukur, thank you university Negeri Malang UM. Tapi kalau yang selepas kami sendiri jalan tuh sebab kami jalan dari Malang kami pergi Yogyakarta. So di situ kami keluar sendiri lah. And then mungkin kami boleh save lebih banyak, tapi disebabkan kami travel 2 orang ya kan. Kalau kami travel group by, I think is the best kalau di Indonesia is travel in a group of 4. Betul, 4 orang paling cantik saya. Ya, paling cantik. So kebanyakan kami keluar sendiri lah, ya sebab sendiri mau explore kan juga. Oh iyalah, betul juga, betul juga lah. Tapi ada juga kami ambil macam sebab kami ada cut dari UM kan, so kami macam ada dong panggil tuh kuatas kitas tuh dia itu? Macam ada betul cut dia tuh. Ambil. Cuma boleh kasih tinggal. Kau punya bag di sana di belakang median di counter. Iklan dulu lah. Ya. Iklan dulu lah kan. Kamu mungkin mau pergi ke Ningau sebab sponsor kali ini adalah Taman Bandokan Riverside Resort ke Ningau, alright? So kalau kamu mau pergi Instagram diorang, boleh type Taman Bandokan Riverside Resort. Kamu boleh tengok diorang punya tempat yang cantik. Diorang juga ada pelbagai jenis services dan produk. Ini termasuk conference room, kolam memancing. Kamu suka memancing? This is the place. Green Garden Nursery dan juga Garden Cafe. Kalau kamu couple, kamu sedang mencari tempat kawin yang unik, package mampu milik, this is the place. Sebab diorang ada kasih sedia beautiful all-in-one package for wedding. Oke, sebagai contoh, diorang ada cabin and cottage for rent. Diorang ada event space. Package wedding serendah 4.999 saja guys. Ini package wedding, dia termasuk karaoke set, food and beverages, dan macam-macam lagi. Kamu request saja, oke? Kalau kamu buat wedding sini, it is affordable and uniquely made just for you. Now back to the podcast. Kitas nih sebab dorang pelajar international, dorang ada kad pelajar lah. So kad pelajar nih dia ada macam government-nya kan. Sorry guys, sudah sorry. So dia boleh membolehkan pelajar internasional yang belajar di sana mendapat harga lokal. Kalau wow. Ya. Macam student price lah. Ya, macam student price / local price gitu. Local gitu. So baguslah ada kita. So kamu ada dapat? Kami actually tidak, abang kami bukan pelajar. But disebabkan ada program nih kan, jadi kami boleh menggunakan itu sebagai satu bukti lah ya. Oh, tengok. Ya. Nasib si Tomira bawa, saya lupa lah. UMICAM participant. Oh, that's why I came. Yeah. Kenapa dia I ya? International. I see. So with this kamu boleh dapat local price. But only yang places that is dijaga under pemerintah orang. Yaitu under government lah. Government lah. Sama juga macam tempat kita juga betul. Kalau kau pergi pulau kan harga lokal lain, harga foreigner lain begitu. Oh begitu. Ya. Jadi syukur ada nih cut. Ada few tempat yang kami boleh save budget kami. Contohnya
Mana tuh? Salah satunya tuh yang Seven Wonders of the World tuh. Iya. Borobudur. Oh, Borobudur. Wow. Candi Candi Borobudur. Borobudur. Di sana kamu ada gambar kah? Ada gambar kah? Ada. Mestilah kan. Mestilah ada. Nanti saya satu gambar saya mau kasih. Boleh. So salah satu yang bagus nih ngam-ngam kami pergi juga di Seman sebab now bulan-bulan sekarang nih is sama kah kalau di Europe ataupun overseas kan. So ada juga dong kasih tau bulan-bulan begini nih macam bulan 7, bulan 8 banyak nih foreigner datang, turis dari Europe datang untuk melancong di Indonesia. So time itu kami bersyukur kami dapat naik itu candi Borobudur. Sebab Iya betul. kalau selalunya dia ditutup. Oh. Ya. Kenapa? Mungkin adalah tuh saya pun tidak tahu I kenapa. see, Mungkin okay. ada tidak cukup guide dorang kah ataupun mungkin bukan musim untuk buka. So bersyukur kami dapat. So at the same time dia macam harga untuk naik tuh ada berlainan, Mbak. Kalau international is 455.000 rupiah. So Oh my god, tinggi juga tuh mahal. lebih kurang dalam 150 lah lebih ya. So tapi harga yang kami dapat 120 saja. So lebih kurang dalam 40 ringgit. Kira mahal juga lah. Jap, bisa tinggal kucing ada gigit ya, Bella, jangan kau gigit. Oke. So ada jauh beza adalah 40 ringgit sama 150. Wah, oke lah. And then at the same time kami dapat lagi ada gift bag. Dia sebab kalau kamu naik candi nih, kau tidak boleh guna kasut. Ya, so dia ada sediakan satu selipar atau sandal dan dia sediakan satu bag tuh. Khas. Untuk simpan kau punya. Ya, untuk simpan kasut kau ya. Tote bag untuk simpan kasut kau sambil bawa jalan. Untuk naik tuh, dia ada adat-adat yang kamu perlu ikut kah? Oh, actually ada. Ada di orang begitu kah? Ya. Actually ada adat kalau kau percaya dengan tu lah, and then mostly is the monk yang buat sana kan, but then lebih kepada peraturan lah. Think Tommy kau boleh cakap tu kan? Yang mana? Iya, peraturan dia sama adatnya tu. Oh, actually dia punya tempat kau cuma perlu respect saja bah tu. Ya sebab dia tempat suci kan untuk yang percaya lah. And then dia ada apa tuh? Ada putaran juga di sana, kau tidak boleh pergi putar tuh sembarang saja begitu. Dia kalau kau clockwise untuk 4 kali clockwise untuk yang macam apa orang bilang untuk yang bagus punya bagus punya Good luck. Ya, good luck begitu. Kalau kau pergi putar terbalik, anti clockwise 4 kali yang bad luck pula. Ya. Terus tanya si Berlon selepas itu kok nggak putaran kau. So maksudnya ini putaran kamu perlu putar di tempat ya? Kamu bawa putar badan gitu? Tidak, putar itu tempat. Itu tempat ya. So dia sebab nih Candi Borobudur nih dia lebih kepada musim yang Hindu Buddha lah, I think. Iya betul. So sebab saya tahu pun dia bilang pasal nirvana kan. So I think one of the peraturan ataupun adat yang kita perlu akur hana is kita ikut siapa yang tuh guide cakap. Betul. Tapi iyalah kalau sudah sampai sana mau ambil gambar sebab kami memandangkan kami bayar harga lokal kan. Jadi kami dapat punya guide pun cakap bahasa Indon, Pak. Dan bahasa Indonnya nih ada mix ya sangat pekat. Lepas itu dia ada mix dengan Jawa lagi. So jadi kami pun yang gini-gini bingung-bingung. Yang ada yang kami paham, ada yang kami tidak paham. Mau tanya pun ramai juga satu grup kami akan dimasukkan grup kan. So yang grup lain yang lokal pun sendiri pun ada tanya. Jadi last kami pun yang kita boleh baca juga nih selepas ini. Tapi belum lagi terbaca. Saya baru nampak nih gambar Candi Borobudur, baru saya ingat. Dia ada di dalam textbook Bani kan? Sejarah. So di mana yang kamu naik? Semua. Naik semua. Kecuali yang paling atas tuh tidak dibuka lah. Tidak so kamu naik begitu. Naik pusing. Dia ada beberapa stage tuh. Dia berbeza-beza tuh stage dia. Yang first, kedua dia ada pengaturan dia tuh. Macam hierarki lah begitu. Jadi so mostly yang betul-betul ikut tuh putaran ataupun adat yang si Tommy cakap yang pasal mau pusing 3 kali, lepas tu naik lagi atas kau mau pusing berapa kali, itu mostly dibuatkan daripada oleh tu Sami sana, tu Mong sana ya. So usually dorang akan batu perarakan sambil pukul gong macam kan, sambil macam bawa
something lah. Macam Dia ritual ya. gitu. Dia orang ada explain kah apa yang kenapa dong buat begitu? Adakah? Actually ada. Apa kepercayaan dia orang di sana? Itu ada juga tapi Itulah yang masa kami pergi itu kan. Dia macam si Berlon bilang itu communication barrier macam dia ya. So sekarang pun belum lagi sempat terbacakan, but I think normally they do that because it's based on orang punya kepercayaan kan. For sure. One thing is for sure is to achieve apa tuh nirvana. Higher place. Yeah, higher living. Higher living level gitu. Sedangkan ya. Dia ada 3 nama betul kan bukan macam mana? Ada 3 maksudnya yang stage pertama kan di bawah-bawah tuh kalau macam kau masih lagi terbawa dengan nafsu begitu. Yang kau pergi stage kedua mungkin kau sudah lepas dari itu, kau masih lagi yang terbawa dengan penampilan kau, body semua. Lepas itu yang ketiga, yang terakhir tuh yang kau terlepas semua dari itu. Itu nirvana. Ya. Itu nirvana. I think ini dalam sejarahnya textbook dulu kan. Ada tapi ya lah sejarah dia tidak terang lebih kan yang macam mana jalan dia tapi ya. Ada juga tapi itulah terlupa sudah. Biasalah betul. Ini nih kalau belajar untuk apa? Untuk mau dapat exam saja, Pak. Untuk exam saja. Tapi I'm very interested on the language di sana because maybe kalau Sabahans kan, dia orang biasa nampak TV, jadi wearable lah. Lepas tu senang dia orang kids senang belajar these languages. Kalau saya, maybe banyak lagi macam saya di luar sana yang kalau tidak berapa pandai cakap Indonesia punya nih, Jadi apa cara dia orang ajar masa itu yang on the first and second day, macam apa dia orang ajar untuk kasih biasa kamu itu language? Iya. Macam mana? Sama juga macam kuliah biasa juga lah. Back to basic punya. Back to basic. For example kalau macam Sabah, bukan Sabah, Malaysia, kita kan kan ajar maybe perkataan hi, how are you, this. Di sana pun sama juga. Dia akan tanya, dia memang akan ajar yang basic yang sebab, macam contoh? pagi, siang, sore, nombor. Nombor. One of the good thing yang kalau kita nih sebab bahasa Malaysia juga ya. Sikit lagi mau cakap. Udah pandai ngomong udah mau ngomong bahasa Indon pula. So selalu saya mention ini itu sama orang. Banyak kan peserta lain yang bilang, oh you're from Malaysia. Aku bilang, oh it's actually easy right for your language for between Indonesia and Malaysia. And then what's the difference? Bilang berpikir juga saya tanya untuk, saya tidak bersedia untuk menjawab ini begini. Tapi disebabkan kita pun semua dari tempat yang sama kan, kita pun dua-dua Asia Tenggara. And then dari segi sejarah pun kita dari pengesas yang sama macam bahasa dari Malay, orang Malay juga kan kita Melayu. Jadi mungkin dari situ adalah perbezaan dia as time pass kan. But then syukur juga kalau bagi seorang Malaysia kita pergi sana bahasa dia tidak juga rumit sangat. Sebab kita tidak perlu belajar bahasa yang baru, yang betul-betul baru, Bang. Memang easier untuk kita lah. Easier untuk kita sebab dari segi nombor sama, mungkin dari segi daytime lain. Sebab kalau dorong sana pagi sama malam saya sama. Tapi kalau tengah hari dan petang dorong panggil siang dan sore. Petang ada juga, tapi dia bilang petang tuh macam normally yang formal use, yang really petang mbak gitu. Ada kami ada satu kelas belajar pantun. And then dia punya pantun kan banyak, pantun jenaka, pantun bagi contoh kah? Ada pantun sana. Pak Seberlan coba kau ulang coba. Dia I think pantun kita sama pantun orang lebih kurang juga. Ya. Jadi yang penting pantun kami ajar nih pantun 2 karat ya nih. Pantun dia bagi penerangan juga lah, 2, 4 begitu. Ada 4. So ini yang lebih kepada rhyming yang sebab kalau rhyming dia guna rhythm lepas itu ataupun AB kan begitu. Betul. So macam pantun yang kami buat nih. Sebelum itu kau mesti dorang setiap kali dia cakap begini-gini terus kau mesti cakep ya. Macam bagus begitu. Bagus lah, setiap cakep nih. line dia cakap tu pantun terus kamu akan reply cakep. Coba. Try lah kan pantun yang saya buat nih. Tapi saya rasa pantun kau lagi berdasar. Saya lupa sudah. Semua tahu juga sebentar spontan. Saya ada bawa di buku. Oke, satu ini lah kan. Jadi 2, 3 kucing berlari. Cakep. Gitu.
Oh, oke. Di UM gembira setiap hari. Cakep. Tapi kalau ku hilang nanti, Cakep. langsung cari, jangan berhenti. Wah, Ya, Kamu sendiri kan deh? itu ya. Oh, nyaman. Sambil berpikir kan, tapi saya rasa Tommy Miaten itu lagi dahsyat. Saya lupa saya punya itu. Sokongannya lagi, wah meriah. Saya punya gitu formal. Formal Iya. betul tuh, saya lupa Biasa. sudah. Saya boleh imagine sudah. Everyone yang Di respon sana. macam tuh, wah. Iya. Ya. So Fun. sangat fun. And then people deh saya tengok yang semua peserta pun yang how to say ya, yang tidak betul apa tuh always there to macam support begitu. Kalau sini kita kasih up kan gitu. Iya. Di sana dorong kasih up aja. Jadi paling bagus kalau datang sana is biarlah try saja, jangan malu. Ya. Jangan malu. Semasa di sana, maybe Tommy lah. Semasa kau di sana kan, Tommy, kau rasa apa cabaran yang kau mungkin sakit kah, apa kah, whatever. Adakah momen yang kau rasa Ataupun makanan enggak. Setelah begitu. Makanan. Iya, kalau makanannya sofa sedap juga lah. Ya, lada saya lah kurang itu saja. Betul lah. Cabaran terutama menunggu si Verlon bersiap. Halo, Pak. Tidak. Kami dua bangun awal-awal. Tapi berpikir siapa duluan masuk tandas kan. Saya paham tuh. Ya. Tapi kalau saya punya jenis ya relax ya, mana-mana aja kau gitu aja. Kamu tidak jatuh sakit bila-bila ini? So nasib tidak juga lah. Bersyukur juga time kami di sana sebab dia punya cuaca lebih kurang juga kan. Dia macam pada musim panas, musim sejuk, hujan dan kering. So dari segi itu tidak juga mungkin yang first day saya lah penat dari segi traveling kan. Ya, dan mungkin cabaran salah satunya bagi kami is mencari tempat lah. Tempat maksud? Ya. Tempat untuk apa? Tempat macam mana kami mau naik tren, dan di mana kami mau naik bus. Memang yang bagus dari program nih sebelum kami pisah, dia memang ada bagi guidebook sudah, Bang. Tapi ya sebab mungkin salah satu cabaran kami sebelum ke program inilah itu kami mencari sokongan keuangan. Betul. Iya. Sebab masa yang singkat lagi kan. Dalam masa yang singkat kami mau cari macam dana ataupun sumbangan. Jadi tapi bersyukur juga UM-ICAM sebenarnya program ini ada yuran. Saya pun baru tahu bila saya habis ada registrationnya lagi betul sebelum So saya tengok di website dia, ada yuran mahal lagi nih. Berapa? 450 USD. Oh doi. Lebih kurang kali 4 kali 5 lah. Ya, lebih kurang mau 2.500 juga. Sebab 7 hari betul. Ya, tapi bersyukur juga di yang time program semua kami ditanggung. Ya. Tapi mungkin dari segi transportation kami cari sendiri. So One thing yang saya belum get lagi. I thought bila kamu sudah di sana, kamu sentiasa sama organizer jalan-jalan, bukan? iya, time program saja. Time program saja lah. Time program saja. So yang kamu doa berjalan tuh Itu sendiri sudah. Sebab after program itu habis program sudah lah. Ya, itu habis program sudah, jadi kami sendiri macam Dia ada 17 kami di sana kan sampai 24. And then 25 sudah tuh kami keluar itu kami sendiri so 25 sampai 27. Actually kami boleh stay aja di Malang and then jalan-jalan di Malang. Tapi mungkin boleh kami minta excuse dengan committee member boleh kami stay lebih 1 hari ataupun 1 hari lah sekurang-kurangnya. So boleh jalan-jalan di Malang, tapi memandangkan kami sudah di Malang dalam 8 hari kan. Lama jadi kami sudah. mau cari tempat lain lah. Why not kan? Why not explore? Alang-alang sudah Ya, kan. lagipun di sana sudah. sebab kami ada masa jalan pun sebab flight ticket time 2025, 26, 27 mahal lah. Jadi yang only murah nih ada murah sedikit is 28. So saya rasa ngam juga lah sambil masa tuh ambil berjalan. Yalah, ngam juga. Ya. Ambil angin. Makan angin, Makan angin ya. Pergi makan angin, pergi explore and then tengok apa yang mungkin ada yang di sana mungkin tidak ataupun persamaan di Borneo sama di Pulau Jawa. How is the people? Wah, yang suka kami sana dia macam Sabah juga lah, Yeah. sangat Friendly lah, Ya. friendly. Sangat friendly kok. Durang tidak serius begitu lah. Boleh bermain begitu. Macam Sabah juga. Ya macam Sabah lah, betul-betul Ya. macam Sabah So, juga. Another thing is sebab kami pergi ni Jogja ataupun anyway you go yang memang turisnya tempat untuk pergi, memang saya rasa dorang sudah belajar itu. So memandangkan ada turis ini
So kita kena jaga tingkah laku kan. So be friendly as much as iyalah. possible, and then at the same time ya. Tapi itulah kami takut kan, mungkin first time kami pergi Indonesia kami takut kena scam mungkin. Iya, Sebab betul. ada yang kami pergi sampai Jogja ada eli-eli yang kecil kan. Jadi time itu mungkin karena nampak kami pakai bawa luggage besar, man. karena nampak macam kaya nih gitu kan. Jadi Traveling. kami nak ikut dari iya. mana sampai kami jumpa. Bila kami tanya jalan dia tunjuk juga, tapi macam ikut kah tidak nih ya, bikin takut juga lah. Iya, so Jadi yang cari jalan lah, tiba-tiba itu orang over diri begitu. Betul. So jangan percaya. So one of the good thing kalau pergi mana-mana tempat di Indonesia yang banyak turis nih, dia penduduk sana sentiasa ready untuk membantu lah. Kita jalan semua itu ya. Makanan? Kalau makanan, sampai sekarang macam perut saya belum sehat. So kenapa? Dia dorang memang pedas. Kalau bilang minta pedas ya kan, memang dia punya pedas kau. Dorang punya sambal kan memang padu lah orang bilang. Banyak jenis lah. Bukan banyak jenis lah. Kalau dorang buat sambal kan macam dorang tidak tamaha tamaha. Ya, tidak bagi banyak ah. Ya, budget tuh kan macam dorang pikir pun pasal tuh budget lada begitu. Memang dorang publas sama lada. Ya. So makanan yang apa kau nasi rawon, coba kok describe dulu tuh nasi rawon tuh kok bayang campin. Ada saya kasih tahu si Stefari itu. Terus saya search apa begini namanya? Nasi rawon. Okay. Itu salah satu yang orang bilang famous sana kan, nasi rawon, and then lagi ya. Ya, kebanyakan yang kami, sebab dari segi makanan pun mungkin banyak juga Jawa yang tinggal di Semenanjung ataupun Borneo kan. Ya, begitu rawon. Nasi rawon nih ada nasi dengan kuah macam ada black pepper, kuah daging lah tuh. Nasi dia di bawah. Ya, nasi di bawah, kuah daging. Dia macam nasi apa nih? Kalau di sini macam nasi kita tuang supnya ya gitu. Ya, nasi tuang sup, lepas itu di atas dia ada daging. Nasi rawon ini daging, tapi daging dia sudah direbus empuk, apapun sudah dimasak empuk, lepas itu dia potong dalam bentuk 4 segi. Ya, ada satu tuh siapa yang kau bilang si Hamdan gitu dari Pakistan. Bukan Pakistan kata itu. Ya, dari Pakistan. Dari Pakistan. Pas itu yang pasal nih anda tuh. Mandangkan banyak nih international nih. Dorang datang, ada yang tidak biasa Pak. Mungkin ada yang datang dari Afrika, negara-negara di Afrika, ada yang datang Central Asia macam Pakistan, Afghanistan. So mungkin ada yang dorang tidak biasa makan lada Pak. So spicy dorang tiap buli. So adalah nih cerita time kami di desa tuh, ataupun kita panggil kampung Peniwen nih. So bila kami sampai sana hari ketiga adalah 20 hari bulan. Ya, 20 hari bulan. Lepas tu pada masa yang sama kami sampai aja, ketibaan kami ada pukul gong lah semua kan. Wah, cantik juga dia welcoming dia, ada pukul gong, ada tarian. So but then suddenly petang dia tuh adalah salah satu daripada anggota kampung Hana, ada rumah tuh ada dorong ahli keluarga meninggal. Ya, tapi tiap lah mungkin sebab dorong terus kubur besok dia, jadi kami pun terus kasih jalan program lah. Tapi mungkin sebab ini program sudah dibincang awal kan. So dari segi apa tuh kalau kita panggil sini tuh kalau ada yang meninggal berkabung berkabung lah kan, tidak boleh buat, tapi mungkin kita terpaksa juga lah. But then on the second day, yaitu ke hari kedua kami di sana, kami ada selepas program 1 hari malam tuh kami makan di yang bagus sana nih kan, desa dia nih ataupun ketua kampung dia kena panggil kepala desa. Dorong ada office sendiri. Iya. Ada office dorong. Ada office, terus ada bangunan dorong sendiri. Hebat. Besar kan? Ya, lepas itu ada macam dewan terbuka. Besar. Wow. Dia besar, mungkin cukup lah untuk menampung penduduk sana. Wow. So kami malam makan sana, tapi mandangkan habis makan malam tidak sudah program kan. Jadi kami balik. Jadi on the way balik tuh ngam-ngam kami kada kasih tahu aja betul. Sebab yang bagus time kami di desa Peniwen nih, tuh penganjur buat nih program kami tinggal sama orang kampung. So dia macam ada foster program gitu. Tapi mungkin sebab masa yang pendek kan, 3 hari 2 malam saja. So lama batu? Ya, lama juga tapi kebanyakan foster family lah, kamu ada foster family. Tapi kebanyakan masa kami dengan penganjur. Betul. Ya, jadi dorang pun ada macam kami bangun makan sama dorang, selepas makan petang ataupun malam baru berjumpa balik. Tidak program bersama lah. Jadi selepas dia tuh
mungkin salah satu improvement itulah kan kasih program bersama. Tapi yang petangnya tuh yang hari kedua dia ngam-ngam ada sembahyang untuk yang meninggal tuh, ada ibadah orang panggil kan. So kamu pun pergi tengok Kak? Sebenarnya kami mau singgah tengok, tapi kami ada program juga kan tuh malam, ada makan. Kalau tidak kamu boleh tahu juga macam mana punya custom sana. Kan betul. Tapi berkabung. Ada juga kan kopi gitu. Ada juga kami pergi. So ngam-ngam tuh malam tidak sudah aktiviti apa kami balik awal. So adalah nih satu kami peserta, itu kawan kami yang satu rumah, seorang Pakistan, nama dia Hamdan. So kenapa ketawa tuh nih? Dia lucu. Dia lucu, Pak. Dia lucu. So dia mau pergi nih, dia mau pergi visit, dia mau pergi tengok kan macam mana upacara dia semua tuh. So kami pergilah, kami sampai dalam jam 9. So ibadah dia tuh mulai dalam 6:30 ke jam 7 tuh. Apa agama dong? Kebanyakan yang sana Christian, tapi dia Christian Nasrani. Iya, something GJW, forgot sudah. Dia Protestan. Protestan ya, betul. Dia Protestan, tapi dia tanda salib juga. Dia macam ada Roman Catholic sedikit, tapi bukan. Ya pun tidak tahu. Tidak sempat to get to know lah. Sure. But then, so kami pergi, and then one thing yang kami notice, sebab time program kami sebelum kami pergi visit sana, kami limpas dia punya preacher dia tuh, ataupun kita panggil kategis, dia pakai songkok. Ya, tapi songkok tapi tanda salib. Terus di situ kami bingung. Sekali lama-lama pikir terus tanya orang sana, karena kami punya pegawai perhubungan kan, LO kami panggil. Dia bilang, mungkin sebab songkok tuh dorong punya tradisi pakaian dia adat sejak adat lah, macam itu. So after dia tuh balik kepada yang kami mau visit sana. So orang Pakistan ini dia mau pergi, si Hamdan. Dia bilang, kalau kamu mau pergi, yang penting satu saja. Sebab kalau kita biasa sudah kan, macam lebih kurang siapa di kampung. Kau pergi sana, kau respect apa yang dorong bagi, kau terima. Sebab kami baru makan doh, balik sudah. Baru makan masih kenyang lagi. Jadi pergi, bilang oke. Dalam pikiran saya mungkin, belum habis nih, sebab kami limpas balik. Sekali pergi, sebelum kami masuk, macam siap sudah nih, macam habis sudah nih, berkemas-kemas sudah. Alamak, bilang. Sekali kami tegur, kami tanya, salah satunya tuh ngam-ngam kayak kami tegur, kami salam, dia punya apa tuh mendiang yang meninggal tuh dia punya ipar, menantu dia lelaki. So dia pun tuan rumah lah. Dia tuan rumah juga lah. So dia pun invite kami masuk. Di situ lagi, nasib makan keropok-keropok, kacang-kacang. So di sana kami berbual. So kami kasih tahu lah tujuan kami sini, kami mau tengok, kami mau turut simpati dengan apa yang baru-baru kamu rasakan. So sekali itu lah. Terus orang punya macam kanyang juga kan, orang kawan saya 3 orang tuh kami, satu dari Pakistan, satu dari Palestina ke Afgan tuh. So macam mau jalan sudah kami nih. Lah, sudah tanya-tanya, sudah tanya kabar gini-gini. Kali mau jalan sudah mau dari sabar masih awal lagi bilang. awal masih makan dulu makan apa? Terus karena antar kami nasi rawon tuh nasi daging sama kuah dia tuh. Tapi daging dia kan mungkin ada dia bagi keropok lah gitu. So tuh keropok selalunya dong ada tambah tempe ataupun tuh tauge bah. Tauge. So and then ada lada lagi. So mungkin dia ada bagi tuh keropok. Orang yang dua nih, yang satu biasa sudah makan lada, yang satu tidak. Jadi dia pun makan lah. Dia makan sebab kami pun saling meninggal kan. Bilang, makan saya lah, sudah karena bagi tidak bagus pulangan. Kami pun ada kasih tahu kami kenyang. Kali makanlah, makin sambil bercerita, tanya-tanya, bilang sedap. Sekali kan lama-lama dia sedap kan, muka dia macam bingung yang marah tiba-tiba. Dia bilang begini dia. This is spicy. I cannot eat spicy. Dia sudah kasih tahu awal, I cannot eat spicy kunun kan. Tapi tidak bilang. Sekali dia makan yang panik betul nih. Sudah kena capek dari awal kan. Apa yang kena bagi kau makan saja. Mungkin sebab tuh keropok dia tidak buka pitingan tertutup jadi tidak nampak. Jadi ada kuah kan. Jadi kalau ada lada ada kuah lagi memang tercampur kan. Dia makan terus tiba-tiba yang tenang kami makan kan. Terus yang panik. Kenapa bilang? This is spicy. I cannot eat spicy. Dia bilang.
Dia bilang, oh, dia bilang, you tell me no spicy. Dia bilang, macam dia Marah marah, kah? dia marah lah. Dia baru tuan rumah kan? Dia marah. Dia baru tuan Iya, rumah. macam rumah. Terus dia bilang, "Uy," dan dia bilang, dia bilang, "Oh, it's okay." Dia bilang. Terus saya kasih terang lah sama dorang sebab orang kampung dorang tidak pandai cakap English gitu. Oh. Ya, jadi bilang, "Oh, bukan. Dia tidak nampak itu sambal," dia bilang, "pedas. Lagipun tuh sambalnya bukan alang-alang juga pedasnya Ya, lah." orang punya sambal Yang terus pedas dia lah. bilang, Oh iya, tapun. Tapi itu betul-betul sebab ngasip yang dia kasih buang sudah tuh lada, terus dia kasih makan sekurang-kurangnya dia kasih makan macam ada sedikit lagi tinggal lah. Iyalah. Orang tahu juga kan. So habis dia tuh kami makan terus kami jalan. Tapi on the way balik saya tegur juga lah, dia bilang, "Oi bro, what happened bro just now? Why suddenly you look so calm, suddenly you panic?" Saya rasa kalau dia tinggal di podcast si Hamdan kata-kata ada itu. dia ketawa. Sebab yang lucu dia juga banyak suggest mau pergi nih. Ya. Oh iya Tapi pula. sekali Yang dia berminat. juga Iya ada pula. macam buat masalah begitu tapi bukan yola, tapi itu macam funny moment Ya, for us betul. lah. Betul. Sampai itu tuan rumah pun yang bingung nih. Hah? Apa yang terjadi? Ya, selepas saya terang baru dong paham. Oh. Lagipun mungkin dong biasa sudah kan. Sebab dia bilang dia sudah dalam lebih kurang 1 tahun mbak di Indon. So Si Hamdan si tuh. Hamdan. So kalau kau sudah 1 tahun, orang bilang, oh memang boleh nih makan Yeah. pedas. Tapi rupa-rupanya walaupun dia begitu lama, memang apa-apa yang pedas dia tidak boleh makan. Iya lah. Ya. Tapi very interesting experience lah saya rasa. Sebab usually kalau traveler ataupun ya lah bercuti kan orang kita pergi sana, pergi tempat mana-mana. It's very rare kita ada itu experience tengok orang mati lah yang Betul, dia punya betul. custom gitu. So ya, bersyukur juga lah kami dapat lalui itu benda. Punya pengalaman. tapi Saya ucap lain lah mau bersyukurkan Tidak, tapi tapi syukur kami ada itu pengalaman nampak tuh lah. proses Ya, lah, ada ya, tuh betul, pengalamannya. Berpeluang lah kan. Bersyukur sebab dapat peluang. lah Dapat kan. peluang Ya. untuk menyaksi lah gitu. Ya, Ya. Betul. Sebab dia punya bukan setakat pergi itu program ke and then tahu itu program macam mana, tapi suasana betul-betul yang terjadi di kampung itu macam mana dia orang punya daily life dorang. Betul. Contoh macam di sana kalau tempat kita mungkin source of income kita kalau bukan pokok geta padi and then apa lagi itu dua lah yang paling geta sama padi. Mungkin kalau bagian sana kelapa sawit lah begitu. Kalau sana dorang tebu, padi, jagung, kopi. Sama kopi. Oh, Ya. And then banyak yang sendiri buat kalau yang mungkin dari segi B40 lah kan, dorang buat banyak charter sendiri. Satu Charter maksudnya? kereta. Oh, kereta. Ada Ya. kereta, betul. So another thing, setinggal ya salah satu yang sama dengan kita adalah kami sampai aja nih rumah kan, yang rumah kami tinggal tuh nampak ada piara ayam jantan. Jadi nampak lah. Nampak macam cantik lagi dia punya bulu-bulu nih. Terus saya tanya, Kompom. Kompom. Ditanya dia punya tuan rumah. Pak kami panggil. Pak atau bapak betul kan paknya. Ya, Pak, Pak. ini ayam sabong nggak? Ih, iya kamu kan tahu lah ayam sabong lah. Kamu kok tahu deh? Tahu. Sabung ini juga biasa, tapi ini bukan acara yang apa tuh legal lah. Ya, kan? iya, betul. Biasalah di kampung memang begitu dia bilang. Ya. Wah, dia bilang. Jadi di situ cerita lagi. Ini syok. Tapi rupanya memang banyak persamaan kan. Banyak. Betul, Saya rasa sangat banyak lah persamaan. Yang perbezaan yang betul-betul berbeza actually dia punya yang saya nampak dari segi dia punya rumah lah. Rumah memang totally tidak sama dengan rumah kita di sini. Maksudnya Desain rumah dia, ya. Ya, dia orang punya apa bahkan panggil itu? Desain lah betul kan? Ya. Enggak. Ya, tidak. Itu sih yang berbeza lah saya nampak. Mungkin ya betul lah Tommy Cap tuh. Mungkin sebab kalau dari kampung dorong ada tanah sendiri kan. Tapi kalau di bandar macam juga kita. Tapi kita sini ada banyak rumah teres, ada yang apartemen kan. Tapi di sana kalau rumah teres dorong wah sangat sempit. Dia kalau boleh ada boleh kasih Cem-cenam kali ya? impit juga lah ya, begitu juga lah. Ya, and then another thing is salah satu yang saya sadar kalau di perkampungan nih kan, dorang sendiri ada satu yang jadi turun-temurun, dorang ada penolong dorang. So macam di depan rumah dorang, di belakang tuh ada satu rumah lagi untuk yang pembantu rumah. Pembantu. Yang memang mungkin memang tuh pembantu rumah dari turun-temurun lah ada yang bantu. Saya rasa macam gitu. Wow. Ya.
Sebab ada satu nih rumah sebelum kami Butler pergi, gitu. ya macam butler macam sama butler. maid perempuan lah kalau so ada satu rumah kami pergi nih dia macam yang salah satu yang buat bisnis lah kan. So dia punya rumah cantik, di depan cantik, luas sekali, di belakang dia ada macam tempat masak bah, kayu semua tuh. Kali tinggi kiri, ada satu keluarga juga tinggal sana. Kamu tuan rumah nggak? Saya tanya lah. Tidak, kami pembantu. Very baru interesting. Oh. Dan then salah satu thing interesting sana, kalau kita sini pergi tandas, kita mau pergi tandas lah kan, buang air kecil kah, buang air besar. Kalau sana ke belakang. Oh begitu. Ya, nak kemana? Nak ke belakang. Oh, tahu sudah. Sebab tandas orang memang di belakang. Ya. Dalam rumah. Di luar rumah juga. Luar rumah. Ya. Ya. Ada yang dalam, ada yang luar. Tapi selalunya macam luar. Sebab saya rasa mungkin sebab ikut adat sana, sebab banyak Muslim juga kan. So di sana dorong ambil air wuduk terus masuk ke sana. Mungkin begitulah. Ya, sama sana dorong banyak yang guna perigi. Perigi betul kan? Perigi lah. Kalau kau lihat gak kalau di kampung-kampung kan tempat mandi dia kalau bukan dorom ataupun karena buat satu macam kolam kecil lah gitu. Mostly dorong semua sana begitu. Tandas dorong ada tuh, ada gayung gue bikin sauk gitu. Perigi. Udah Memang pergi betul lah. Bukan. Iya. Dia bukan lah, dia buat macam kolam kecil. Ya, macam lah, kolam kecil itu, and untuk tampung itu air lah. Untuk itu sih ya. Jadi mostly dorang kalau soalnya yang itu benda kau boleh jumpa di kampung siapa? Ya betul. Di kampung. Gayung-gayung, Ini sampai di Iya. di bandar. Oh iya, begitu juga. Kami first day kah second day tuh kami ada pusing-pusing di uni kan. So kami ada pergi satu nih museum. Jadi di museum dia tandas dia pun ada juga tuh pergi. Gitu. Ya. Sekali di asrama kami, sebab yang asrama nih kami bersyukur sebab kami pikir asrama kurang-kurangnya dari macam public untuk washroom ataupun bahkan tempat mandi. Kali tidak. Di dalam bilik kami tuh ada juga tandas. Ya, macam master room. Master room lah. Jadi tapi sekali ngam-ngam yang kami mau jalan program sama pergi tandas kan. Sekali saya pergi tandas di bawah, ada pergi juga. Pergi kecil. Memang desain dia memang begitulah tuh. Memang begitulah. Yang kamu pergi Jogja sama juga. Jogja pun begitu juga. Gitu juga mesti ada pergi. Kalau tidak pergi macam biasalah Baldi lah. Ya, Baldi. Ya. Oke. Tidak pula di Jakarta yang kita pergi itu ya di Epot kan. Epot kita pergi tandasnya kan? Saya macam tidak waktu pergi. Macam tidak, tapi selalunya ada yang time kita pergi tandas-tandas yang tempat pelancongan kita itu mesti tempat-tempat wisata orang panggil tempat pelancongan pelancongan. Terus yang tadi kan kau bilang ada lagi kedua kali lagi ke flight lagi kan? Itu kan. Itu apa? Itu yang selepas kami habis program. Cerita. Dia yang paling relax itu. Bagi saya pasrah udah. Selepas habis program kan. Jadi sepatutnya memang patut pagi itu dia sudah book train lah kan. Jadi itu train jam 8. Train kereta. Train karena panggil kereta. Betul. Ya, karena panggil kereta. Mobil? Mobil is lah. Kereta lah. Saya bingung sekarang. Kalau kereta adalah tren, mobil adalah kereta. Kalau kita. Oke. Dapat. Oke. Jadi jam 8 kami punya tren tuh. Jadi kami awal juga bersiap, awal bangun juga jam 5. Jam 5, tapi dia tahu apa yang bikin kami lambat. Ibu dia tahu. Relax. Lepas itu kan kalau tengok turun saja. Kami ada masa 10 menit ke 5 menit saja mau pergi itu train station. Ini train station tuh kan kau tahu lah kalau Indonesia ini kan memang banyak motor, banyak kereta. Ya, jadi si Berlin bilang tidak apalah, dia bilang. Dengan bag-bag kamu kan? Ya, dengan bag-bag tuh. Sudah kami naik, kami ambil Grab itu. Sebenarnya dorong komite ada prepare transportation, tapi saya pikir saya sudah tulis. Terus saya pikir pun si Tommy sudah tulis sebab saya tanya juga saya punya LO. Sekarang dia tahu lah sudah kan. Besok saya jalan jam 8. Terus dia pikir saya sendiri jalan. Saya dah kasih tahu, saya jalan jam 8 besok begitu gini. Tapi kami tidak tertulis dalam list yang dia bagi di WhatsApp. So besok dia sekali saya bangun, saya turun pergi ambil makanan, bilang, kok jalan nggak? Bilang, iya jam 8 sebenarnya. Ngam-ngam time itu 7:30 udah. Bilang, gue grab your things. Saya bilang, kami naik ke atas, pergilah ambil barang-barang kami, macam final sudah packing sama macam mau check out kan. Kali sampai bawah jalan sudah tuh kereta. Jalan sudah. Pesan naik kami book Grab. Grab. Nasib ada Grab. Ya, nasib ada Grab. Dia sana
transportation dia kalau yang dari segi yang e-hailing nih ada Gojek, Grab, apalagi Move Lulu, banyak juga lah. Tapi yang famous dia is Gojek. Gojek memang dia original. Saya rasa before Grab ada sudah tuh. Ya. Tapi dalam Grab tuh pun ada Gojek. Oh iya. Ojek, iya. Dalam tuh Grab ada Ojek. So kami book pun mau check out lagi banyak lagi yang banyak mau check out mau kan tanda tangan banyak lagi, yang mau ya. tanda tangan. So time itu sudah saya call lah. So kami kena ambil dalam 7.45. Ya. Tapi 7.45 sebenarnya dia di tempat kami, tapi dia pun sesat di dalam tuano. Ya. Jadi last Itu kami Grab lari driver. lagi di depan gate. Sana. Jadi di sana naik kereta pun sudah 7.50. Jadi transportationnya dalam Grab dia tulis sana ambil masa dalam 15 menit, Pak. Jadi saya pasrah udah, Ya. yang you do best lah pasrah. Tapi kami sudah kasih tahu lah. Nasib ada tuh salah satu yang komite yang jaga kami yang asrama tuh, dia pun ikut kami, dia kasih tahu tuh driver, dia bilang mau laju dulu Bang. Ya. Sekali dia masuk kereta lagi, dia pun tanya lagi. So time itu saya pun yang pasrah udah. Ya, siap Ala cuma. apa? Dia bilang, Mas, enggak apa lah. Kalau terlepas kita jalan-jalan di Malang kan, kau jadi driver kami. Tapi si Tommy pun dong. Saya jawab sama tuh driver, dicoba aja Pak, saya bilang. Coba aja. Tapi tuh driver pun yang semangat yang dia yang stres, dia yang stres yang. Kami yang relax jalan. Try aja, masih boleh. Tapi betul. Sampai di station tuh, dorang tidak cek lagi punya kad semua. Besok orang bilang, naik saja. Belum pun sampai komo yang baru di pintu tuh, bata naik ngomong jalan. Ya, gila lah, perfect. Ya, cun. Ini yang kedua kali lah seharusnya. yang ini benar nih kau boleh avoid bahkan. Iya. Tapi sama aja. Tapi dia macam mukjizat lah saya rasa. Dia memang mukjizat lah. Saya rasa yang saya tepikin nih kan dari yang first day lagi saya sana ada sudah mukjizat ya. Saya ada diikuti Roh Kudus gitu. Itulah yang memang orang bilang kan tidak harapan lah Pak. So, sekali, masih boleh. Sempat juga, terus kami sampai juga. Sekali kami sampai pun sebab karena suruh next ya kan. Jadi first time lagi kami naik train. Terus kami tidak tahu lagi, kami naik. Kita beli ini ekonomi ini apa tempat duduk sekali kita duduk yang business classnya tuh yang fancy nih. Duduklah relax. Terus saya pun yang pelik lah sudah. Tempat ada meja makan lagi, ada tempat charging lagi, semua yang ada leg room lah begitu. So lama-lama saya berpikir, betul kan ya? Betul gini ya. Jadi ada satu stop tuh, dia stop lama lah sedikit kan. Jadi saya pusing lah pergi tengok. Pusing pergi tengok, ngam-ngam saya terjumpa sudah tempat kami. Dia call, dia bilang. Weekend halau. Iya kah? Saya terjumpa Benny konduktor dia tadi, saya bilang. Dan mungkin dia tahu ya lah. So yang bagus dia dorang tunggu juga. Kan dorang tidak halau. Usir. Ada usir terus. Iya, tapi sebenarnya kalau ikut betul kan dia ikut orang juga betul. Walaupun kau boleh ekonomi, tapi kalau tuh yang eksekutif ataupun bisnis tuh tidak orang duduk, kau boleh jadi duduk sana. Kosong ya kan, tapi ikutlah ke kau punya honesty diri sendiri lah yang sebab kau bayar ini, jadi sebenarnya kau layak ini sih. Tapi kalau ikut betul kemana-mana tren mana kosong kau pergi sih lah Bang. Betul. Itulah yang punya tren. Tapi kalau tren kita sini ada begitu kah? Yang ada dapat VIP? Ya dah. Saya rasa. Enggak tahu lah yang pergi LRT mungkin boleh juga gitu. Saya pikir Sabah. Ya kalau di Sabah semua sama kan. Ya. Yang tren kalau yang biasa saya ikut tren tuh yang dari Beaufort pergi Padas tuh itu memang tidak. Itu memang tidak sama kan. Tapi dari segi macam culture exchange, kamu rasa apa yang highlight from culture-nya side? Culture-nya side to me is tarian lah. So one is tarian and then lagu sama kami diajar juga buat gamelan, main kulintangan. Oh itu saya nampak some video si Berry post kan. Oh yang bagi dia maybe itu video. Ya. Dato kulintangan. So and then sebab time kami di kampung Peniwen tuh, desa Peniwen, kami kena diperkenalkan alat musik tradisi Timur Jawa yaitu gamelan, kulintangan semua lah. Dan ada gong. So at the same time mungkin cultural exchange-nya mungkin bunyi gong dia lah ada lain sedikit. And then tarian dia juga. Kau punya favorite apa? Bagi saya favorite is tarian lah. Tarian lah. Ya, tarian apa yang kau Tarian kami dibagi kepada 3 grup. So grup dia yaitu grup Bali,
grup East Java sama grup Kalimantan. Ya. Betul. So yang Kalimantan nih dia memerlukan penari perempuan saja. So kami diberi pilihan lah yang Timur Jawa ataupun Bali. So saya ikut yang Timur Jawa. So Timur Jawa dia lebih kepada guna tuh topeng lah. Topeng ataupun yang bentuk-bentuk yang macam raksasa. Ya, tapi di situ ada video kah? Ada juga, ada kan tuh video mana sih? Ya, boleh nanti saya bagi. So ya, bagi saya tuh tarian lah, sebab di sana kami nampak kami semua bekerja sama sebagai peserta, bekerja sama and then bersama-sama belajar, and then sebab selepas itu tarian kami akan buat persembahan time closing ceremony kan. Kira malam kira macam begitu kan. Kalau camping kan ada malam persembahan gitu. Malam kebudayaan. Gitu. So disitulah nampak nampaklah siapa yang sanggup betul-betul kasih keluar usaha siapa yang penting ada menari, kita buat terus gambar. Nah, itu salah. So ya, tapi bagi saya itulah paling yang favorite lah. Ya. Kalau kau Tommy, kalau yang bagian cultural punya, saya rasa saya enjoy semua. So favorite? Tidak favorite. Tidak juga favorite lah. Semua pun saya oke. Ada tuh favorite. Saya ada. Favorite kau kan grup kami menang. Favorite tarian lah, sebab grup dorang menang. Tarian Bali. Tarian Bali macam mana? Tarian Bali itu sebenarnya dorang punya tarian yang dorang buat tuh, yang kami punya tuh macam mostly yang dia kontem sebab tuh, dia gabung tradisional punya tarian dengan dengan yang modern punya, ya macam welcoming punya dance. Ya. So mix lah. Ya mix lah. So tapi pakaian memang pakaian Bali lah kami guna, ya pakaian Bali. Sebab kenapa kamu pakai itu, kamu ada juga pakai baju sendiri kan? Itu at what moment tuh? Oh, itu time kami mau buat persembahan sudah. Yang baju mana? Baju, kau pakai baju apa itu? Oh, putih. Bukan yang baju tuaran lotut. Lotut kah? Itu masa opening. Itu masa opening. Ya. And then yang masa itu kan, itulah salah satu kami punya orang merasa bangga juga saya pakai itu baju and kasih tengok. Dorang memang totally yang wow, dia bilang terus yang ya, so macam objektif utama kalau macam saya kan sebagai salah satu ambassador untuk ya betul lah, ambassador lah. Memang ambassador kan. Ya. Jadi saya rasa sangat bangga pakai itu baju and then kasih tunjuk dorang sebab dorang punya reaction kan yang wih punya semangat begitu lah. Orang bilang astaga apa ini, dia bilang semua cantik kok. Kau pakai baju apa? Saya pakai sini Pak. Kau? Saya pakai yang dusun lotut tuh. Oke. Ya. Wah. Dorang nampak saya kan, wih, sultan. Memang paling sultan lah kami time. Kamu dua masa itu. So memang gah itu. Memang gah. Sangat gah. So dari yang kami turun saja dari asrama kan ready di bilik. Jadi dari turun dari asrama saja time itu kami berkumpul sama-sama jalan. Nah, di sana sudah saya pun rasa gah lah. Of course lah. Itu baju memang make you feel betul. Gitu. Jadi asal seorang tanyakan terus kasih tahu siapa begini lah pasal itu baju kan macam mana dari kasih tahu berapa kaum ini kaum mana. Ya. Sebab salah satu mungkin kita semua pun ada macam misconception lah. Kalau macam contoh kita cakap orang Afrika, dia Afrika saja. Tapi sebenarnya Afrika dia ada lagi banyak negara. Lagi. Betul, Afrika is only a continent kan. Iya, betul. So macam Malaysia dia pikir Malaysia ni yang KL saja. Betul. KL saja. Selalunya tidak diketahui yang sebelah Borneo tuh, Sarawak dan Sabah. Memandangkan kita paling banyak kita punya etnik sama kita punya culture lagi banyak bah. Ya sebab kalau kita di Sabah pun kita ada dalam 50 ke 40 lebih daerah. So nampak sudah penduduk pun ramai. At the same time kita lagi ramai itu native punya culture lah. So mungkin salah satu yang bagus dia tuh time opening tuh kami kasih nampak lah baju kami. And then at the same time besok dia tuh time kami ada kelas yang pantun tuh kami pakai baju kontemporer. Kontem lah nih. Kau punya bukan baju kontem kan? Iya, kau baju Ghana lah tuh? Pakai baju Ghana juga lah. Ghana. Saya punya kontem lah. Tapi Ghana very simple juga kan. Apa feedback yang diorang bagi bila kamu pakai itu? Ya, begitu juga lah yang terkejut terus saya bilang nice right, saya bilang bye lah. Dorang apa? I can say to you. Tapi ya. Dorang punya salah satu feedback yang dorang ingat Malaysia dia cuma ada satu kostum saja begitu. Betul. Kan mostly kalau macam negara dorang mana contoh
Dorong cuma ada satu baju saja, satu kostum saja. Macam gitu. Pakistan Ya, kan, Pakistan ya. Pakistan satu saja. Satu saja. Jadi dorong ingat Malaysia pun begitu. Ya, salah satu yang pun mungkin dari segi kita punya sebab kita pembentukan Malaysia kan dari apa tuh campuran-campuran dari Borneo, Sabah, Sumatera kan. Jadi dari dulu yang kita dijajah, kita sendiri ada bendera kita sendiri di setiap negeri. Betul. So dari situ pun dorang rasa pelik. Iya. Bila kami cakap, ini bendera Kenapa kamu apa? ada flag? Kenapa ada bendera lain? Dia bilang. Kamu bilang Malaysia kenapa ada dua? Ada bendera. Ada yang begitu yang. Ya. Yang Sama kening dia yang confused. Confused. Tidak. Dulu ceritalah dulu dijajah time British ada resident terus dorang buat bendera dorang sendiri ya. Tapi dorang paling ingat saya rasa pasal Sarawak sebab nama James Brooke. Ya. Mungkin sebab itu pun termasuk dalam dorang punya kan sejarah dorang. Betul. Ya. Familiar kan. So one of the thing yang itulah kami notice big difference. Sebab ada yang bagi dorang walaupun dorang ada daerah ataupun province kan, tapi macam Indonesia flag dia Indonesia saja. Satu saja. Ya, satu saja. Walaupun banyak province. Betul. Ya, tapi kalau kita setiap negeri ada setiap negeri ada bendera dia sendiri betul. Jadi ada identity lagi lah. I think kamu punya experience sepanjang di Indonesia, kamu punya experience, kamu punya goal to be there, achieve lah, to share. Memang achieve lah. And then even more than that, kamu pun belajar something else yang boleh apply di sini. I think that's good. Betul. I think more towards international exposure lah. Betul. Ya, betul. At the same time kan kami di sana, kami bukan sejak pergi sana sebagai seorang peserta untuk kasih kenal diri sendiri begitu. Betul. Tapi kami di sana untuk makasih form bonding, bonding and then making sure that kita exchange kita punya culture, kita bagi kita punya perspektif ataupun idea yang macam mana kita dibesarkan. Sebab everyone from different countries, from different background memang sendiri ada idea ataupun identity sendiri kan. So di sanalah kita kasih perkenalkan and then menjadi satu. Betul. So that's why salah satu dia punya trademark ataupun moto untuk ni UMICAM is ni nah. Broaden your vistas, embrace cultural diversity. Wah, vistas maksudnya? Macam kasih lebar lagi kau punya network lah, I think gitu. So another thing is the embrace cultural diversity lah. So nampaklah yang diverse kan kami datang dari Pakistan, Afghanistan, Azerbaijan, Tajikistan, Jipun. Ada yang satu lagi yang Kyrgyzstan. Apa? Kyrgyzstan. Itu kami panggil dia si Mas Nur. Mas. So ada lagi dari Tajikistan, and then from Afrika yang South Sudan, Uganda, Irak Zimbabwe, pun ada kan? Ya, Irak, Iran. Banyak negara. So banyak lah. So di sana betul-betul diverse kan. So di sanalah kami embrace yang perbezaan yang kami ada. So dari segi warna kulit, dari segi tinggi, bau, actually dari segi bau, masing-masing semua ada bau sendiri kan? Ada bau sendiri. Itu yang paling saya nanti saya kasih Verlan ketawa. Saya bilang ini bukan Mongolo, yang betul-betul kan. Iyalah, apa yang kau observe kan? Ya, observe. Dia dapat terima. Sebab itulah. Siapa bilang? Memang bermacam-macam. Cerita dia begini. Tahu cerita dia begini. Ini betul-betul saya terhibur. Ada ini sebab setiap malam kalau kami habis program saya sama si Tommy macam ada buat perkongsian kami macam apa yang kau belajar hari ini, apa yang kau sedar begitu. Terus serius lah sudah kan cerita kami begini. Terus macam serius si Tommy tanya. Tapi ada satu lagi yang kau sedar kan tidak? Sebenarnya, apa? Serius nih dia tanya, bau orang begitu. baru yang terklik Pak. Oh iya kan ada juga bau orang sebab ada yang aktiviti kami pun di bawah matahari kan. So mungkin ada pergerakan berpeluh-peluh jadi di situ lah tuh kan ya ada yang nampak lah mungkin sebab dari segi diet juga lah apa yang makan makanan semua kan. So ya ada juga yang wangi, ada yang kurang wangi lah kan orang bilang ya. Tapi ada yang betul-betul mengharumkan lah kan. Unik lah. Ya, itulah unik lah. Orang punya bau unik lah. Macam kalau pergi
terkumpul sama dorang sini kan, oke ini dorang punya ini kita campur sama kan, aura dorang, oke, ya begitu. Dia punya smell sebegini, kopi sini smell. Ini yang bagusnya nih, bukan yang ini. Tapi itu yang saya rasa lucu, bukan lucu. Orang selalu persepsi pasal bau nih kan yang buruk bah. Iya. So bila tanya, Ami ada juga lah tanya. Bila mesti semua kaitan dengan bau, ada one thing is spices ataupun herbs. Betul. Ya. Namanya diet. So tanya-tanya, oh begini. Oh. Ya, cerita pasal makanan. Ada kan kita try yang makan yang dorong buat yang bukan yang Indonesia punya. Ada yang roti tuh yang dorong buat tuh. Ada kopi try gitu. Oh iya. So yang bagus nih, so time tuh kami di kampung tuh yang dari Pakistan. So sebab peserta yang dari Pakistan ramai kan. So one thing yang good about those yang dari Central Asia nih, dorang sentiasa akan macam buat hosting bah. Hosting maksudnya? Host untuk macam dorang buat makanan dorang terus kasih makan kami. Kasih try. So yang ngam-ngam dorang punya rumah nih ada banyak bahan kan. So tu malam dorang bawalah kami semua. Macam pergi sini datang rumah saya, kami dibagi kebenaran untuk memasak, dan kami mau share kami punya makanan untuk. Wah, biasanya macam tu. Ya, so adalah nih rumah. Kebanyakan dorang pun Pakistani juga sana. So dorang masak and then dorang kasih share. And then boleh tahan juga makanan dorang. Ada satu tuh roti macam roti canai, saya lupa sana namanya. Betul itu sama. Ya. And then dorang punya chicken macam chicken masala yang betul-betul dorang masak. Saya suka kalau yang original memang original punya. So, dorang sendiri bawa dorang punya apa tuh? Spices kan? Ya, spices sama dorang punya yang dorang apa tuh? Kalau kita karena kasih prep sudah tuh. Ya, dorang marinate sudah. Wow. Ya, sedap. Tapun lah, saya tinggal balik pun tak lapar. So, but then one thing yang saya nampak is dorang suka buat begitu. So, nampak dorang memang suka kesatuan, and then always there to macam bond satu relationship macam family terus ya. Paham. So, yang shock kami senangan, kami datang sebagai strangers, but then kami live each other sebagai macam satu family yang kenal, akrab, and then boleh lagi masih mampu lagi bercerita, dan one thing of course kami exchange social media lah. For sure. Yang I saw satu kau dapat apa tuh best influencer kan? Iya, best itu influencer. Apa tuh? Wah. Itu macam mana? Sebab dorang tidak bagi tahu apa kriteria untuk dapat tuh title begitu. Jadi saya tidak tahu pas saya buat tiba-tiba dapat itu saja. Tidak tahu. Awarded at the end of the program lah. Actually ada apa lagi tuh? The most competitive. The most competitive, the most active begitu. Intelligent semua. I think one of the reason why Tommy won that award is because mungkin dari segi keputusan yang buat dalam satu grup kan, mungkin dia banyak mempengaruhi lah. Paham. Maksudnya mungkin voice dari in the group lah. Macam voice, macam kalau macam dari segi yang Bali miantongan, dorang nampak si Tommy tidak banyak bercakap, tapi dorang nampak effort si Tommy sana, jadi yang lain pun ikut. Paham. So dia macam tidak juga yang dia bersuara, tapi mungkin komite nampak dia punya hardworking ataupun dia train pun sangat berdedikasi kan. So dari situ dia nampak terus yang lain pun terpengaruh. Yalah. So one of the thing is sesuai lah sama kakao lah. Tapi bagi saya memang sesuai untuk si Tommy sebab dia ada tahu juga nih benda dalam TikTok kan. Itu kan dia punya objektif sebenarnya, kita perlu kasih ada juga dia kasih perkenalkan luar daripada itu. Sebab kami semua guna Instagram untuk share, tapi dia saja TikTok. So itu memang salah satu lah. Ya. Terus saya pikir live memang lah kan kalau sebagai duta gitu kan. Betul. Tugas harus biar di mana-mana dijalankan juga. Dan saya rasa this event akan ada lah ya next ya. Ada. Dan dia dorong sangat berharap kami datang jadi volunteer. So maksudnya dia setiap tahun dia 2 saja kau boleh berapa orang dari Malaysia? Saya rasa berapa saja pun boleh. Tapi disebabkan kami ini macam special invitation kan. So actually dia punya main target is more towards university students lah. So it doesn't matter kau tu yang pelajar degree ataupun tidak semestinya degrees ya. Kau boleh mungkin kau ni master, PhD kah, degree kah, ataupun kau
foundation kah, STP kah, diploma kah, kau boleh apply. Betul. Sentiasa boleh apply. So di mana orang mau dapat this information? Info. Ya. So mostly info dia boleh didapatkan di social media grup dorang. Ya. And Itu- apa nama orang punya? Apa nama grup so OIUM. OIA kah? Ya. OIA/UM. Ya. Cepat saya search. Ya, mungkin Iya, ramai yang lupa tidak sudah. tahu. Jadi Ya, itu Ya, lah. bagi Info ramai sedikit. tidak tahu boleh search kan? boleh Yes. search. Ni nah. OIA Di mana _UM di Instagram. Instagram. Ya. Oke. Instagram ada di I think di Facebook pun ada nih. Tapi ada website dia juga. So I think memandangkan kami sudah pergi and then so mungkin maybe next year sebelum nih program kami akan kena share juga pasal Betul, ni betul, benda. betul. So so nanti kami akan share juga dengan orang-orang yang ada. Jadi siapa yang Ya. berminat, kamu boleh try coba nasib lah orang bilang. Yes. Sebab macam yang si Verlon cakap tadi pun application punya Hundreds. ramai. Ya. Lebih 200. Ya. Dia bilang sedengar yang Pas tu- 60 Ya. sudah. Ya. But jangan risau sebab saya rasa setiap negara memang ada kota dia. Ya, Ya, ada for kota. sure. For sure. So one thing is to make sure sebab yang saya lupa pula mention. So sebelum kami kena invite, kami perlu buat satu formal registration juga. Betul. So formal registration ni usually kriteria dia kau perlu I think normally kau perlu seorang seorang pelajar lah. Tapi one thing is for sure is you share your experience. Salah Ya. satu dia suruh kami buat essay. Ya, ada ya. So essay. one of the essay is apa tajuk dia tu Minimum 500 peta perkataan Ya, gitu. Ada 3 essay tuh. Tapi Ya. yang satu pendiknya. Ada Ya. 2 essay yang panjang. One is what motivates you to join this program kah? Ya, what motivates to join this program, and then another thing is what makes you stand out daripada Betul. yang lainnya. Apa kau punya keunikan diri yang ada di dalam diri kau, ya. And then the third one yang pendek tuh after ni program apa yang kau akan buat. Ya, so after this program what will you do? Ya. Kata silap itu lah. Itulah tuh, itu. Because dia orang tidak mau juga peserta kan Yang apa itu macam kampus berat dia ulang Iya, Mbak. iya, Pak. Oh, Betul. keluar tiada begitu. Iya. At least Betul. kau ada juga untuk provide ataupun gitulah untuk kasih kenal sama orang Ya. gitu kan. So I think bersyukur juga sebab Panus bawa kami untuk buat Ya, itulah. pasal ini untuk lebih memberitahu dan mengenalkan apa Betul. itu program ini. So I think one of the kami punya Ya, apa actually, yang kami buat betul, selama betul. pas ni program tercapai Ya, sudah. one of it lah, one of it. Iya, Ya. betul. So a bit advice, I mean kamu punya advice lah kepada orang yang maybe next year mau join. So apa kamu punya advice? Kalau saya kalau kamu mau join itulah apply, and then lepas kamu join, kamu terpilih, be open, ya, and then enjoy the journey, belajar sebanyak yang kamu boleh, sebab ini experience selama 7 hari kan orang bilang betul-betul sangat membuka minda saya lah. Ya, itu Wow. advice dari saya. Bagi saya sama saya Tommy. Boleh. Nah, kalau bagi saya sebab ini program begini dia membuatkan kita sebagai seorang belia yang betul-betul bukan menonjol lah, tapi untuk showcase kita sebagai belia di Malaysia. So one of the best thing is always macam Tommy cakap lah, be open at the same time. Sebagai seorang belia you get to inspire other bah, macam segmen yang si Panus buat ni, Create, share, inspire. share and inspire. So one of the best thing is make sure that you know what you're doing, and then sebagai seorang belia, and then ini benda pastikan kalau kau apply, kau dapat, kau prepare lah apa semua benda yang kau perlu. Ya, sebab macam kami ada kurang sedikit lah, sebab mungkin masa dia suntuk. Ya, Betul. So at the same time is just to be open and then be friendly. Tidak semestinya yang kau pergi sana kan kau perlu yang kau perlu pandai bercakap, tidak. Kau just pergi sana, mungkin time sana tuh kau kasih kurang sedikit lah kemaluan. Kasih hilang. Ya, kasih hilang lah sebab dorang kita semua nih pelajar, so semua sama bah, semua pun mau saling mengenali. Betul. Ya, so disitulah masa dia untuk kau macam expose diri kau sendiri. Betul. Kasih dedakan diri sendiri dengan Sure. apa yang ada di sana. Ya, so itu sajalah. I remember saya pergi Bull Youth Day di Poland. Jadi
because itu application lama kan. Jadi saya ada preparation lah. Jadi saya pikir kalau saya pergi sana nanti, saya mau bagi at least semacam gift daripada Malaysia. Jadi saya beli itu bendera Malaysia kecil-kecil. Jadi setiap orang yang saya jumpa saya bagi. So probably untuk students in the future next year, instead of this keychains ke apa, mungkin orang boleh kasih bawa bundle makanan dari Malaysia betul. yang boleh dapat di sini saja kan? Sebab betul ya, sebab saya pun ada bawa. Nah, saya ada bawa dia bawa sabate sama tu Cameron. Exactly. So saya actually mau bawa banyak yang kecil-kecil saja, tapi time tu malam tu pun macam teh cukup, takut yang teh cukup baggage kan weight dia. So I think just prepare. Another thing is you can bring is postcard tuh. Postcard. Ya, postcard yang ada gambar Malaysia kah, Sabah kah, Mountain Kinabalu. Ya, Mountain Kinabalu. And then one thing yang I notice because if you go there, you share what is good in your place, tempat-tempat menarik. So I think it's best kalau ada masa yang lebih panjang kan. If I would have more time lah, I would actually approach to tourism yang ada di Sabah ataupun di Malaysia ataupun kementerian. So pastikan dorang prepare macam satu pamphlet yang saya boleh bawa, saya boleh bagi. Boleh bagi. Saya sangat setuju. So inilah, I think ini salah satu improvement bagian from our side lah. From our side, So but then the best thing is know yourself first lah. Kenal diri sendiri dan kenal komunitas negara sendiri. Sebab kau pergi sana, kau bawa diri sendiri dan negara kau kan. Betul, kau mesti mau kenal kau punya negara kalau kau pergi sana. Mesti kau mau kenal. One thing yang Tommy guna untuk macam mana kami perkenalkan Sabah kan ataupun Malaysia, because Malaysia memang orang tahu. Because normally transit in Southeast Asia memang di KLIA kan. So one thing yang kami kasih perkenalkan Sabah ni kan Pulau Borneo ni, Kalimantan, Sabah, Kuching dan Brunei kan. Sarawak Kuching lah. So Sarawak. So one thing is bentuk Pulau Borneo ni, dia bentuknya macam anjing kan ataupun raksasa. So kami guna ni macam persamaan. This island looks like a monster ataupun a dog. So the belly is Kalimantan, perutnya Kalimantan, kepala dia Sabah, leher di belakang tuh Brunei. Lepas tu yang belakang sampai ikut Sarawak. Begitu aja kami guna. Kadang-kadang perlu juga itu kan yang orang sedang paham kan. Betul. So it sticks in your mind lah. That one I think. Terus ada juga yang bagi kami feedback, this is kind of a good thing of how thing is Jangan sedikit. So macam kami pun ada yang kami tidak tahu macam mana Madagascar. Madagascar selalu kita nampak yang macam the movie Madagascar tuh. Singa tuh. Kita tahu lah dia pulau tapi tidak tahu di mana. Betul. Kali saya search dia bagian Afrika juga. Tapi dia memang pulau. Dia macam kalau di sini macam Pinang begitu di Siring. So another thing is Panama. I think yang paling jauh kami pernah kenal seorang peserta yang dari Central America. Panama lah. Panama. Brenda. Which is Brenda. Sebab Ngam juga Ngam salah satu grup dalam kami punya yang pegawai perhubung untuk jaga kami. Lions officer yang jaga kami. Dia cakap Spanish kah? Memang dia cakap Spanish. Memang first language kan sana Spanish kan? Memang first language nah. So kadang-kadang mungkin dia mau mengolok kami, dia cakap Spanish lah. Kalau kami cakapan lah. Bahasa Sabah aja mana paham. Kan? Saya mau cakap bahasa ibunda juga tapi saya tidak mahir kan. Jadi coba cakap Cina sama si Tommy tidak dapat. Macam kalau kami mau ada something yang kami mau cakapan yang tidak mau orang tahu lah. Saya kalau kau cakap bahasa Sabah mungkin orang pun boleh paham juga kan. Ada juga. Jadi dia bilang pun lebih kurang juga sama bahasa Indon kan. Si Vilan bilang, kalau pandai cakap Cina nih, saya kasih tahu nih. Terus saya pun kalau pandai cakap dusun nih. Saya paham juga padahal sedikit saja. But it's been great lah. I think your sharing sangat-sangat will be meaningful for people. Bukan saja untuk kita saja, but good insights untuk orang yang mau join next time lah. Betul. I think you also shared a lot about Indonesia to us, and then even Sabahans to them juga. So I think this content will be useful for Sabahans and also for Indonesian alike. Especially for people who are Sabahans yang belum pernah keluar negara. Exactly, kan? Betul. So mungkin ada yang terfikir, mungkin kalau kamu akan, mungkin let's say in the future kamu terpilih untuk mana-mana program international kan. So one thing is for sure, kalau yang dekat macam Indonesia dari segi
talian telepon, ataupun keuangan, ataupun bahasa, don't have to worry. Kalau macam kami, saya guna Maxis sama Selcom. Awal-awal kau boleh search lah kalau kau mau anu. Tapi usually roaming nih, kau masuk satu negara, kau landing saja, kau akan dapat message tuh. Kau akan dapat message, terus dia akan kasih tahu, oh kalau kau roaming begini, berapa hari, berapa GB, berapa dia punya storage dia, berapa ringgit begitu. Jadi senang gitu. Tapi pastikan kau reload lah. Ya, sana prepaid kan mesti kau kasih reload ya. And then one thing yang bagus sekarang kita boleh guna online banking ya kan. And then kalau online banking pun, kalau kita guna number dia bagi dalam TAC Pak, nomor phone kita kan. But nowadays kita boleh guna TAC verification dari itu apps saja yang telepon yang kita sudah set. So that one is easy. Easier now lah. Ya, easier now. So tiba-tiba kalau TAC antar pergi nomor telepon kau, di sana tidak lain. Macam mana kau dapat message? Betul. Yeah, very good. So one thing is for sure is explore. That is true. And then kalau ada peluang pergilah. Dan salah satu sangat penting juga, jangan lupa untuk senseg juga bilang. Jangan cepat give up lah kan. Betul. Jangan mesti, senseg lah dulu. Selagi ada masa untuk coba try saja. Macam kami, walaupun pasrah udah try saja. Coba aja. So again, thank you Tommy, thank you Verlon sebab datang sini untuk share experiences, and again it will be bukan saja di sini yang berguna, tapi for people juga. Yes, truly. Thank you juga Pak Nusa sebab invite kami. Betul. Thank you so much. And then at the same time, because you create this thing to share and inspire kan, so I think saya bersyukur juga lah dipanggil untuk my pleasure juga. Banyak nih si Verlon bilang, si Panus punya podcast. Boleh tahu. Tommy pun, sebelum saya kenal si Tommy pun disebabkan podcast kau aja. Saya nampak ya kau cerita dia macam mana dia punya journey si market. Di situlah. It's an affirmation for me, and I thank you for that lah. Yes. And then true. Everyone needs words of affirmation kan. True. Tapi yang betul-betul yang first time saya jumpa sini, bilang, betul bah kau berenang itu aja saya kasih kenal orang. Saya kasih kenal orang time di sana. You guys know kah, Tommy dulu to find food kan, he use his mouth to dive berenang tangkap kena mulut ya bilang. Terus dia bilang, oh really? Bilang. Ada yang tertipu juga lah. Alright, hi guys, nama saya Verlon, dan jangan lupa saksikan video ini di mana kami kongsi pengalaman kami ke luar negara, yaitu Indonesia. Betul, pada jam 8 malam hari 1 Monday. Saksikan. Bye bye. Step It Up Lounge, create change, inspire. Bye.